Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SPM yang Bapak banggakan. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam pembelajaran akidah akhlak ini. Semoga kegigihan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh, diberikan keberkahan, kemanfaatan fid-dini wa dunya wal akhirah. Oleh karenanya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita kirim Fatihah pada para pendahulu kita, para masyayikh, para pendahulu bangsa, guru-guru, orang tua kita, keluarga kita, bangsa ini dan keturunan kita. Semoga diberikan kemanfaatan dan keberkahan dimanapun kita semua berada. Al-Hadiniyah Syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada kali ini kita akan membahas tema tentang tasamuh atau biasa diartikan dengan toleransi. Secara bahasa artinya murah hati atau lapang hati, lapang dada atau toleransi. Seseorang yang memiliki perilaku toleransi atau tasamuh, ciri-cirinya antara lain yakni tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Jadi tidak suka memaksakan kepentingan dan keinginan. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai perbedaan. Tasamuh ini biasanya terjadi dalam banyak aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa, maupun lintas negara. Ini tasamuh itu diperlukan. Di antara beberapa sikap perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama, ini yang biasa dijumpai ya, ini hanya contoh aja, jadi biar lebih memudahkan pemahaman aja. Yang pertama, menghentikan sementara acara atau rapat ketika tiba waktu sholat. Nah, karena menghormati atau bertoleransi kepada seseorang yang lagi ibadah. Nah, yang kedua, tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Jadi kalau kalian melewati masjid, jalanan yang dekat masjid itu enggak gaduh. Nah, kalau lagi main di situ juga kalau ada orang sholat enggak boleh gaduh, enggak boleh ngobrol sendiri, teriak-teriak. Nah, itu namanya berperilaku tasamuh. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Jadi kalau ada umat agama lain merayakan hari raya, kita juga tidak boleh mengganggunya. Kita harus menghormatinya. Yang selanjutnya, memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Nah, ini juga merupakan toleransi. Jadi kalau makanya ketika libur ketika hari raya itu pasti dikasih libur agak panjang. Kalau lagi karyawan pasti didapatkan itu libur juga. Itu karena itu salah satu aspek toleransi yang diterapkan di lingkungan kerja. Atau kalau siswa itu libur hari raya, nah, itu namanya toleransi. Libur ketika hari raya Nyepi umpamanya, nah, itu merupakan tasamuh. Libur Maulid Nabi, atau libur
peringatan hari-hari besar. Oleh karenanya ketika cuma kalau di sekolahan kita itu lebih banyak ketika gak libur itu kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Tapi aktivitas KBM belajar mengajar itu diliburkan. Dan selanjutnya adalah menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran atau pemahaman suatu masalah. Jadi kalau ada pendapat yang mungkin bertentangan dengan kita, yang tidak sepemahaman, kita harus bisa menghormatinya. Karena lain kepala, lain di hati. Jadi lain kepala pasti juga lain pikiran. Sampean pasti berbeda pemikirannya dengan teman-teman yang lain. Antara satu dengan yang lain pasti punya pemahaman sendiri-sendiri. Nggak mesti semua mindset orang itu sama. Itu kita harus mentoleransi. Yang selanjutnya adalah tidak makan di sembarang tempat pada waktu siang hari bulan puasa. Seumpamanya kalian kalau santri atau cewek itu kan ada menstruasi, itu diberi keringanan tidak berpuasa, itu terus nggak boleh terus goda-goda temannya yang lagi puasa, itu juga nggak boleh. Itu namanya tidak bertoleransi. Dari perilaku tersebut, jadi perilaku toleransi tersebut atau tasamuh itu terdapat hikmah. Adapun hikmah perilaku tasamuh bisa dijumpai salah satunya antara lain 1. Memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. Karena orang lain juga tidak merasa terancam, diri sendiri juga tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Jadi ya ayem, sejuk. Tuh. Yang nomor 2, menimbulkan sikap dan perangai atau akhlak yang mulia. Yang ketiga, pasti mendapatkan teman yang banyak karena disukai orang. Karena orang yang bertoleransi tidak memaksakan pendapat itu pasti disukai. Beda dengan orang yang suka memaksakan pendapat, pasti lebih banyak digunjing, dibenci, dirasani dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Maksudnya jika tanpa toleransi itu pasti nggak ketemu jalan keluar, pasti gontokan, saling bertengkar, adu pendapat dan lain sebagainya. Tapi jika didekati dengan cara toleransi itu lebih diambil jalan tengah atau biasa disebut dengan win-win solution. Yang selanjutnya, mudah mendapatkan relasi atau hubungan, baik itu hubungan kerja, hubungan keilmuan dan lain sebagainya. Itu bisa mendapatkan akses yang lebih mudah daripada yang tidak berlaku toleransi. Kemudian yang selanjutnya, jika mendapatkan kesulitan akan banyak orang yang menolong. Karena kalian toleransi, tidak suka memaksakan kehendak, pasti orangnya seneng. Jadi kalau ada orang seperti itu pasti banyak orang yang jika kalian kesulitan pasti akan banyak yang perhatian sama kalian. Yang selanjutnya, jika melakukan kesalahan banyak orang yang mau memahami. Karena kalian juga tidak suka memaksakan kehendak, kepentingan dan keinginan, orang juga akan memahami kalian. Iku gak suka maksa, nah itu baik dan lain sebagainya. Makanya bisa banyak memahami. Oleh karenanya terdapat beberapa pembiasaan diri untuk berlaku tasamuh. Bagaimana cara membiasakan diri untuk berlaku tasamuh? Di antaranya yakni yang pertama, memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak hanya menilai fakta, namun juga perlu memahami suatu proses. Karena proses seseorang dengan orang lain itu berbeda. Ada yang lahir itu prosesnya bacanya dari kecil itu sudah berada di lingkungan orang yang kaya. Ada yang
sejak lahir, ada yang baru lahir itu berada di lingkungan orang yang pas-pasan dan lain sebagainya. Itu juga akan membentuk sebuah karakter yang berbeda, jalan pikiran yang berbeda. Itu jadi nggak boleh disamakan. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Jadi hak orang lain itu juga belajar semuanya. Kalian juga harus menghormati hak orang lain. Oh, anak ini lagi belajar. Jadi nggak boleh terus enak-enak lagi belajar kamu hina. Ngapain belajar terus? Nggak capek tah belajar terus, ngerjain PR terus nggak belenger tah. Nah itu nggak boleh, karena hak orang lain juga punya hak untuk mendapatkan keilmuan atau belajar. Jadi kalian juga tidak boleh melanggar hak orang lain. Yang selanjutnya adalah berusaha lebih teliti melihat perbuatannya sendiri. Jadi kalau kemana-mana, kalau melakukan suatu tindakan apapun, itu bisa diangan-angan, dipikir terlebih dahulu secara mendalam, baru dilakukan. Jadi tidak sembarangan dalam melakukan suatu perbuatan. Nah, makanya pesannya orang dulu, sebagus-bagus orang itu adalah orang yang ingat, yang selalu ingat dan selalu waspada. Maksudnya selalu muhasabah diri. Muhasabah itu ngitung-ngitung perbuatan kita sudah sesuai dengan kehendak Allah belum, sudah sesuai dengan prosedur Islam belum, semuanya sudah sesuai dengan petunjuk Allah belum. Nah, itu demikianlah, jika dibiasakan perilaku tasamu ini, pasti Indonesia ini akan damai, tentram, sejahtera, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau di lingkungan kalian, jika seseorang di lingkungan kalian, jika MTS saja, MTS PM aja, di lingkungan MTS PM itu hidup dengan penuh toleransi, tasamuh, pasti tercapai persatuan dan kesatuan antara anak-anak, bahkan lebih umumnya itu bangsa Indonesia yang kuat dan mandiri. Nah, karena apa? Karena mampu memahami satu sama lain, menghormati satu sama lain. Demikianlah pembahasan singkat tentang tasamuh, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.